Berdasar cerita masyarakat setempat, di Desa Klampok, Kabupaten Brebes, ada seorang yang sakti dan suka menolong. Pada masa yang silam ada cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya melalui lisan. Tokoh sakti yang dikenal masyarakat waktu itu bernama Mbah Ruby. Masyarakat menyebutnya seorang yang mempunyai doyo linuwe. Meskipun mempunyai doyo linuwe, Mbah Ruby mempunyai kepribadian yang baik. Di dalam masyarakat, dia senang menolong orang yang susah, orang yang lemah, orang yang kesulitan. Mbah Ruby ini mempunyai ilmu keagamaan yang kuat. Banyak orang yang datang untuk mendalami ilmu yang dimiliki. Ia mempunyai sahabat banyak dan hidupnya disegani oleh teman-teman dan sahabatnya. Mbah Ruby ini mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam hidup bermasyarakat. Di tengah-tengah masyarakat, Mbah Ruby menjadi tempat orang bertanya setiap ada kesulitan. Kemampuan yang dimiliki Mbah Ruby ini selalu terbuka untuk menolong siapa yang membutuhkan. Pada suatu saat, ada orang yang kesusahan, yaitu seorang penangkap ikan yang mengalami nasib sial. Penangkap ikan ini telah semalam menangkap ikan, namun hasilnya nihil, tidak mendapatkan satupun. Si penangkap ikan ini sangat susah karena tidak mendapatkan hasil, padahal di rumah ia telah ditunggu oleh anak dan istrinya dan diharapkan mendapatkan hasil. Karena tidak mendapatkan ikan satupun, maka sekeluarga tidak memperoleh nafkah. Nasib sial itu membuat penangkap ikan itu tidak berani pulang. Dia merasa kasihan melihat anak dan istrinya yang sedih karena suaminya tidak mendapatkan ikan seperti biasanya. Akhirnya penangkap ikan itu tidak pulang dan istirahat di tepian sungai sambil meratapi nasib keluarganya. Dalam keadaan seperti itu, maka datanglah Mbah Ruby mendekati si penangkap ikan itu sambil bertanya, "Mengapa tidak pulang bekerja, kok tidak pulang malah istirahat di situ? Padahal anak dan istrimu sudah menunggu, nanti bisa susah di rumah memikirkan keselamatanmu. Sebab saat pagi biasanya sudah pulang. Pulanglah, kasihan keluargamu menunggu di rumah." Penangkap ikan itu bergumam dalam hati, "Mbah Ruby ini tentu mengetahui persoalanku, mengapa saya harus malu? Mbah Ruby ini orangnya baik, maka aku harus berterus terang. Mengapa tidak menjawab? Apa yang kamu pikirkan? Terus teranglah, jangan kamu takut." "Begini Mbah, semalam saya telah mencari ikan, namun saya tidak memperoleh satupun. Padahal pekerjaan saya adalah menangkap ikan untuk menghidupi anak dan istri saya. Inilah yang menyebabkan saya bersedih dan tidak pulang, karena saya tidak tega untuk melihat anak nangis dan kecewa serta lapar karena nasib saya yang kurang baik. Kisanak, jangan bersedih dan jangan takut, asalkan kamu jujur, tentu akan mendapat rejeki untuk menghidupi anak dan istrimu. Kalau semalam kamu menyusuri permukaan air laut atau sungai tidak mendapatkan ikan, janganlah berputus asa, karena berputus asa itu tidak baik dan melalaikan tanggung jawab baik kepada keluarga dan Tuhan. Maaf Mbah, saya menyesal dan tidak akan mengulangi. Kemudian mohon nasihat, apa yang harus saya kerjakan agar saya dapat memberi makan anak dan istri saya jika saya nanti sampai di rumah? Kisanak, kalau kamu ingin memberi makan anak dan istrimu, masukkanlah jalamu ke sumur, kamu akan mendapat ikan. Ikan itu dapat membahagiakan anak dan istrimu, karena hari ini kamu telah ditunggu di rumah." Si penangkap ikan dalam hatinya bergumam, "Mana bisa semalam saya di tepi laut dan sungai tidak mendapat ikan, tetapi hari ini jala saya disuruh menangkap ikan di sumur." Namun hatinya kembali tumbuh percaya, biarlah saya kerjakannya. Setelah berpamitan saling berpisah dan si penangkap ikan itu mencobanya pada sebuah sumur. Apa yang terjadi? Ternyata jala tersebut setelah diangkat mendapatkan ikan besar dan agak banyak jumlahnya. Inilah cara Mbah Ruby menolong orang yang dalam kesusahan. Cerita rakyat seperti ini masih dikenang dan ada di tengah-tengah masyarakat setempat. Mbah Ruby sebagai tokoh sakti dengan mudah menolong orang yang kesusahan, dalam sekejap dapat tertolong. Dari cerita ini, Mbah Ruby dikenal sebagai tokoh sakti pada saat itu yang diyakini kemampuannya. Kegiatan Mbah Ruby dalam menolong ini betul tanpa pamrih, melainkan untuk menolong seseorang yang betul-betul membutuhkan. Selain itu, masih banyak hal-hal yang dilakukan Mbah Ruby dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desanya. Keamanan warga desa sangat terjamin, bahkan tidak ada pencuri atau perampok atau perusuh yang mengganggu ketentraman desa. Karena Mbah Ruby ini disegani oleh orang banyak, sehingga para pencuri pun tidak mengganggu desa Klampok
di mana Mbah Ruby tinggal dan menjadi pengayom warga desa setempat. Boleh dikatakan di desa Klampok tidak terjadi kerusuhan atau perkelahian antar sesama warga desa maupun dengan desa lain atau tetangga. Karena Mbah Ruby selalu mengajarkan kepada warga desa agar mau rendah hati dan mengalah dalam pergaulan dengan orang lain. Namun demikian, apabila membela kebenaran, jangan takut-takut, harus segera meluruskan yang keliru. Inilah juga hal yang menyebabkan warga desa selalu rukun dan sejahtera. Pada suatu saat di desa setempat terjadi kekeringan. Karena musim kemarau panjang, warga desa mengalami kekurangan air. Semua sumur di desa sudah tidak ada airnya. Kemudian mengakibatkan banyak orang meninggalkan desa, mengungsi mencari air. Sedangkan hewan dan tanaman banyak yang kering dan mati. Keadaan masyarakat sudah memprihatinkan karena usaha membuat sumur dan mencari sumber air kesulitan. Penduduk yang memperdalam dan membuat sumur baru pun tidak menghasilkan air. Bahkan sering usaha penggalian mubazir menghabiskan tenaga warga desa. Mereka telah bergotong royong menggali sumur, hasilnya selalu nihil. Setelah usaha para warga desa telah ditempuh tidak menghasilkan air, maka warga desa dan Mbah Ruby membicarakan segala persoalan penderitaan warga desa akibat kekurangan air. Keadaan warga desa yang telah kehilangan semangat dan harapan serta putus asa, maka hal ini merupakan tanda gawat bagi warga desa. Desa Mbah Ruby dalam batinnya. "Eleni tidak boleh berlarut-larut kasihan kalau mereka itu celaka," kata Mbah Ruby dalam hati dalam melihat kenyataan. Mbah Ruby kemudian mengumpulkan warga desa dengan memberitahu tentang keadaan yang sedang diderita warga seluruhnya mengenai kekurangan air itu bertempat tinggal di rumah Mbah Ruby. "Para warga desa yang saya cintai, selamat. Kita bertemu bersama warga desa Klampok. Apa yang menjadi persoalan kita? Mbah Ruby, kami warga desa ingin mencari tempat tinggal lain yang ada airnya. Kami putus asa mencari sumber air. Tanaman di desa ini sudah kering semua dan hewan peliharaan warga desa sudah banyak yang mati, yang masih hidup kurus semua. Bahan makanan di desa ini semakin sulit ditemukan." Mbah Ruby menjawab dengan tenang dan bijaksana, "Ingatlah kalian semua bahwa hidup dan mati ada di dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu kalian semua jangan putus asa dan kemudian akan meninggalkan desa ini. Tuhan tidak akan membiarkan kalian terus dalam penderitaan. Penderitaan tentu disesuaikan dengan kemampuan kalian. Ingatlah bahwa Tuhan Maha Kuasa dan penuh kasih." Warga desa pun bertanya, "Kemudian bagaimana usaha kita? Semua warga desa telah berusaha, tetapi hasilnya nihil. Apalagi yang dapat kami lakukan? Aku akan memohon kepada Tuhan dengan semampu saya agar kita semua diampuni dan diberi air yang bisa mencukupi kebutuhan kita semua dan sampai anak cucu kita tidak kekurangan air. Dengan nada rendah hati, bantulah saya dalam doa. Sesuai kemampuan kita, semoga Tuhan mengabulkan." Setelah secara bersama-sama memohon kepada Tuhan, yang dipimpin Mbah Ruby, kemudian ditentukanlah suatu tempat untuk digali dibuat sumur. Warga desa, "Mbah Ruby, baiklah kita." Warga desa bergotong royong menggali tanah yang Mbah Ruby tunjukkan, agar sumurnya betul-betul mengeluarkan air yang jernih dan banyak, sampai anak cucu. "Warga desa, saya pesan, kalau menggali sumur ini, agar dengan hati yang bersih dan ikhlas, agar airnya jernih dan mencukupi kebutuhan kita, sampai anak cucu dan masyarakat yang membutuhkan." Setelah dilakukan penggalian tanah yang dibuat langsung oleh Mbah Ruby, maka galiannya tidak terlalu dalam sudah keluar airnya. Air yang keluar jernih dan bersih, jumlahnya pun banyak. Penduduk desa merasa lega hatinya setelah melihat galiannya mengeluarkan air yang jernih. Penggalian dihentikan karena airnya semakin deras keluar dari sumber air yang ditemukan. Keadaan air semakin hari semakin banyak, meskipun diambil semua warga desa yang membutuhkan air itu untuk kehidupan mereka. Sumur itu sampai sekarang masih dipergunakan warga desa apabila pada musim kering tiba dan sumur itu tidak pernah habis airnya. Sumur buatan Mbah Ruby ini terletak di dekat tempat tinggal Mbah Ruby di desa Klampok. Dengan membuat sumur, pada saat tidak ada air semacam ini, peran Mbah Ruby sangat besar. Sebagai tokoh legendaris di desa Klampok, ia telah ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman batin warga desa. Masyarakat setempat terbebas dari bahaya kekeringan dan bahaya kelaparan akibat kemarau panjang
yang sedang muncul di tengah-tengah warga desa Klampok. Meskipun demikian, Mbah Ruby tidaklah menyombongkan diri, sebaliknya semakin merendahkan diri. Dia mengajarkan kenyataan bahwa kuasa Tuhan besar sekali dan menunjukkan diri manusia tak berdaya. Sumur itu dipersilakan siapa saja memakai. Air sumur tersebut disediakan guna memenuhi kebutuhan hidup warga desa Klampok dan sekitarnya. Sumur yang dibuat Mbah Ruby dengan dilandasi kekuatan batin itu dapat memberikan berkat bagi orang banyak. Sumur itu sampai sekarang masih menjadi sumur yang dapat mencukupi kebutuhan rutin masyarakat. Masih ada perilaku Mbah Ruby di dalam menolong orang lain dengan caranya sendiri yang jarang dimiliki oleh orang lain. Pada suatu hari di daerah Klampok, ada seorang pedagang batik yang akan menjual batik dagangannya ke Brebes dan minta tolong kepada orang lain untuk membawakan dagangannya ke Brebes. Kebetulan orang yang dimintai tolong adalah seorang petani tua yang sedang berteduh di bawah pohon rindang di tepian jalan. Orang tua tadi tak lain adalah Mbah Ruby sendiri. Mbah Ruby menerima tawaran sang pedagang batik itu dan akhirnya mereka berbincang-bincang. "Pak tua, saya minta tolong untuk membawakan batik saya ini ke Brebes. Baik, saya juga tidak ada pekerjaan sambil beristirahat di bawah pohon ini berteduh dari sengatan matahari. Tuan dari mana?" tanya Mbah Ruby. "Saya dari Pekalongan belanja batik untuk saya jual di daerah saya di Brebes, Pak." "Tuan, yang mana batiknya? Apakah semua bungkusan ini?" "Itu semua batik, jadi tidak begitu berat, Pak." "Baik, Tuan. Berangkat sekarang apa nanti saya siap." "Sekarang saja, Pak. Biar tidak terlalu malam sampai di rumah saya. Nanti kalau terlalu malam, kasihan pulang kalian." Setelah perbincangan mereka selesai, keduanya berangkat meninggalkan tempat yang teduh di bawah pohon yang rindang. Setelah beberapa waktu kedua orang itu berjalan, Mbah Ruby ternyata semakin cepat jalannya. Pada mulanya tidak dirasakan oleh pedagang batik itu jika Pak Tua pembawa batik dagangannya semakin cepat jalannya. Akhirnya sang pedagang batik itu tak dapat mengikuti dan tertinggal kalau Mbah Ruby meminta agak pelan jalannya oleh pedagang itu. Jawab Mbah Ruby, "Nanti biar sampai di rumah, masih belum malam sesuai pesan Tuan." Akhirnya sang pedagang tidak tahu lagi sampai di mana Pak Tua pembawa batik-batik miliknya tadi. Dalam perjalanan pulang akhirnya, sang pedagang batik berjalan sendiri dengan hati dan perasaan yang cemas. Ia memikirkan batik dagangannya yang dirasa hilang dibawa lari oleh orang yang membawanya tadi. Akhirnya, dengan merelakan semua barang yang dibawa Mbah Ruby tadi, sang pedagang batik tersebut pulang dengan hati yang pasrah. Jika dagangan batik tadi masih jadi miliknya, tentu tidak akan hilang dan tetap menjadi rezekinya. Namun demikian, pedagang batik tersebut sambil pulang juga mencari dan bertanya sepanjang jalan apakah ada orang yang melihat seorang petani tua membawa bungkusan besar berupa beberapa batik di dalamnya. Semua orang yang ditanya, semua menjawab tidak berjumpa. Dengan tenaga yang capek dan hati yang kesal, pedagang itu tetap menyusuri jalan pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya di Brebes, sang pedagang batik itu terkejut ternyata orang tua pembawa dagangan batiknya sudah menunggu di depan rumahnya. Keheranan dicampur rasa tidak percaya, serta senang hati berbaur membuat dirinya bingung. Dalam hatinya bertanya dari mana dia tahu rumah dan namanya, padahal tadi selama berbincang-bincang belum sempat menanyakan. Setelah mereka berbincang-bincang di rumahnya dan semua batik yang dibawa Mbah Ruby tadi masih utuh, maka pedagang tadi percaya bahwa itu betul barangnya dan betul pula orang yang disuruhnya tadi. Maka dengan senang hati dan terima kasih kepada orang yang membawanya, meminta agar Mbah Ruby disuruh bermalam dulu di rumahnya. Tetapi ia tidak mau dan terus minta pamit pulang. Kejadian ini membuat warga masyarakat di daerah Brebes dan sekitarnya keheranan, namun untuk mencari Mbah Ruby tersebut sulit. Mbah Ruby yang dikenal orang sakti di daerahnya itu, kelebihannya masih nampak meskipun dia sudah meninggal. Mbah Ruby ini sebagai tokoh cikal bakal di daerah Klampok ini. Ia merupakan tokoh legendaris. Meskipun sudah meninggal, makamnya menjadi makam keramat yang tetap dikunjungi orang banyak dan dianggap masih mempunyai sawah. Menurut cerita setempat, makam Mbah Ruby itu tidak boleh untuk melakukan kegiatan yang kurang sopan. Pernah ada kejadian aneh pada masa penjajahan Jepang. Di daerah Klampok ini mengalami kekurangan makan dan pakaian, seperti daerah yang lainnya. Ada seseorang bernama Siad mengambil kelambu di makam Mbah Ruby untuk pakaian. Akan tetapi tidak lama kemudian, orang yang mengambil kelambu tersebut langsung kena sakit kudis, tidak dapat disembuhkan.
Kemudian orang yang bersangkutan merasa bersalah kepada Mbah Ruby dan minta maaf. Tidak lama kemudian, ia merasa didatangi orang tua berpakaian serba putih dan diperintahkan untuk mengambil air yang ada di dekatnya dan oleskan pada bagian yang kena kudis itu. Perintah tersebut tanpa disadari siapa orang yang memberi perintah. Siat yang sakit kudis itu terus menjalani, dan akhirnya dengan sekejap sembuhlah ia dari sakitnya. Jangan lewatkan momen seru. Pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Jadilah bagian dari perjalanan kami. Berlangganan dan dukung channel kami dengan menyukai dan berbagi video-video menarik kami. Mari kita menjelajahi dunia bersama dan menemukan keindahan dalam setiap cerita yang kami bagikan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasimu.